Bersama dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini kita membahas tema menggali potensi diri melalui perkembangan kepribadian. Dan kita pada saat ini menggali tentang citra diri kita. Sudah banyak tips bagaimana membangun citra diri. Dan kita akan masuk ke dalam tips yang berikutnya. Di dalam membangun citra diri, kita perlu menerima visi positif untuk kehidupan kita berdasarkan apa yang kita anggap berharga. Kita perlu menerima visi positif untuk kehidupan kita berdasarkan apa yang kita anggap berharga. Sewaktu Reese Witherspoon memenangkan Piala Oscar 2006 untuk pemeran wanita terbaik atas perannya sebagai June Carter Cass dalam film Walk the Line, ia mengutip ucapan June Carter Cass dan mengatakan, orang dahulu biasa bertanya kepada June tentang keadaannya, dan ia akan menjawab, saya hanya berusaha untuk memberi arti. Saya tahu maksudnya. Dari percakapan ini, kita semua sebagai umat manusia ingin kehidupan kita berarti. Itu sulit dilakukan bila kita tidak percaya bahwa kita berarti. Itu sulit dilakukan bahwa kalau kita nggak punya rasa percaya diri kita bahwa kita berarti. Kalau kita memiliki visi yang positif untuk kehidupan kita dan kita mengambil tindakan menggenapkan visi tersebut, maka kita akan lebih menyadari bahwa kehidupan kita berarti. Jika kita memiliki visi yang positif untuk kehidupan kita dan kita mengambil tindakan untuk menggenapi visi tersebut, maka kita akan lebih menyadari bahwa kehidupan kita berarti. Pada kehidupan Jonetta Maxwell yang diceritakan di segmen sebelumnya, dia menyayangi dan menghargai anak-anaknya. Dia memiliki visi positif untuk anak-anak dia, karena di keluarga besar dia, anak laki-lakinya nggak ada yang berhasil masuk penjara, melakukan tindak kriminal. Nah, bagaimana dengan kita? Apa yang menjadi, apa yang kita anggap itu paling berharga? Apakah yang mendorong kita untuk melihat suatu yang positif dalam kehidupan kita? Jika kita tidak memiliki visi, kita kemungkinan besar akan apatis. Namun, jika kita memahami apa yang kita anggap berharga dan berusaha untuk mengambil tindakan agar itu terwujud, kita mengambil tindakan. Dan setiap tindakan positif yang kita ambil akan membantu kita untuk lebih mempercayai diri kita. Dan sebaliknya juga akan membantu kita melakukan hal-hal positif lagi. Jadi, coba terima visi positif untuk kehidupan kita berdasarkan apa yang kita anggap berharga.
Lalu tips selanjutnya untuk membangun percaya diri, praktekkanlah strategi satu kata. Praktek satu kata ini, strategi satu kata ini sebenarnya diinspirasi dari buku karya Kevin Hall berjudul Aspire. Dia berkata bahwa untuk mengilhami orang-orang yang ingin bertumbuh membangun hidupnya, dia bilang seperti ini. Hal pertama yang saya lakukan saat melatih seseorang untuk bercita-cita dan memperluas diri, bertumbuh, naik ke level lebih tinggi lagi dalam hidupnya adalah meminta orang tersebut memilih satu kata yang paling baik yang menggambarkan dirinya. Begitu orang tersebut melakukannya, seakan-akan dia telah membalikkan halaman sebuah buku dan menyoroti sepatah kata. Ia nggak lagi melihat 300 kata yang berbeda di halaman tersebut. Sebaliknya, seluruh perhatian dan niatnya terfokus pada satu kata, pada satu karunia tunggal tersebut. Apa yang perhatian orang tersebut pusatkan, itu akan meluas. Ini menarik sekali. Coba sekarang guys, sahabat Mr. Sorchan, gambarkan dirimu sendiri. Ambil satu kata. Kata apakah itu? Mr. Sorchan berharap kata yang bersifat positif. Jika ya, itu akan membantu kita menuju arah yang benar. Jika tidak, bukan kata positif, coba ubah kata tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah bersikaplah bertanggung jawab atas kehidupan kita. Tips membangun citra diri, self-image kita adalah bersikaplah bertanggung jawab atas kehidupan kita. Ingatlah, kita cenderung mendapatkan apa yang kita rela toleransi dalam kehidupan kita. Jika kita mengizinkan orang lain untuk tidak menghargai kita, kita mendapatkan perlakuan, yaitu kita tidak dihargai. Jika kita mentoleransi penganiayaan, kita mendapatkan penganiayaan. Jika kita menganggap bahwa tidak ada masalah kalau kita bekerja berlebihan dan digaji di bawah standar, di bawah standar, tebak apa yang akan terjadi? Jika kita tidak memiliki rencana atau maksud dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi bagian dari rencana dan maksud orang lain. Tidak salah lagi. Ini membuktikan Jonetta McSwan berubah 180 derajat saat ia mengambil tanggung jawab atas dirinya sendiri. Saat dia tahu di mana dia berada serta memutuskan untuk mengendalikan kehidupannya dan membuat perubahan positif. Perubahan-perubahan tersebut memang tidak mudah dan juga tidak terjadi dalam waktu singkat. Ia harus berusaha keras keluar dari lubang yang dalam, tetapi ia berhasil dan kita juga pasti bisa. Mr. Sorchan berharap kita semua bisa terdorong, termotivasi untuk bisa maju seperti McSwan. Bila guys, sahabat Mr. Sorchan telah mengalami masa sulit dan bahwa kita tidak menyukai diri kita sendiri karena masa sulit yang begitu banyak, Mr. Sorchan ingin memberitahu bahwa kita semua memiliki nilai.
kita dalam kehidupan kita, kita dapat mengubah kehidupan kita. Kita dapat membawa perubahan. Tidak peduli apapun trauma yang udah kita alami, apapun penderitaan yang kita alami, nggak peduli apapun latar belakang kita, apapun dimanapun kita berasal, dari manapun kita berasal, apapun latar belakang kita, kita dapat belajar bertumbuh, kita dapat menjadi pribadi yang berpotensi seperti yang kita ingin capai. Kita hanya perlu untuk mulai percaya diri. Kita mulai mempercayai diri kita, dan setiap kali kita mengambil satu langkah, memikirkan satu pemikiran positif, membuat satu pilihan yang baik, mempraktekkan satu disiplin sederhana, kita sedang bergerak satu langkah lebih dekat lagi. Teruslah maju, teruslah percaya, dan kita akan mencapai apa yang kita impikan dan yang kita cita-citakan. Salam membangun citra diri kita. Salam menggali potensi diri kita dengan pertumbuhan kepribadian. Dan juga salam sehat dari saya, Mr. Sorchan.